Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai asbabun nuzul. Yuk kita simak sama-sama. Asbabun nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul terdiri dari dua kata. Yang pertama asbab, bentuk jamak dari kata sabab, yang mempunyai arti dari latar belakangnya alasan atau sebab. Sedang kata nuzul berarti dari kata nazala, yang berarti turun. Adapun secara terminologi, asbabun nuzul sebagai kejadian yang karenanya diturunkan Al-Quran untuk menerangkan hukumnya di hari kejadian-kejadian itu dan suasana yang di dalamnya Al-Quran telah diturunkan. Menurut Mana Khalil Al-Qotton, asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Sehingga banyak para ulama berpendapat bahwa berkaitan dengan latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran turun dengan dua cara. Pertama, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah tanpa suatu sebab atau peristiwa tertentu yang melatar belakanginya. Kedua, ayat-ayat yang diturunkan karena dilatar belakangi oleh peristiwa tertentu. Berbagai hal yang menjadi sebab turunnya ayat inilah yang kemudian disebut dengan asbabun nuzul. Dengan demikian, asbabun nuzul adalah suatu konsep, teori, atau berita tentang sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa satu ayat maupun rangkaian ayat. Selanjutnya, redaksi asbabun nuzul. Yang pertama yaitu sharih atau jelas. Ungkapan riwayat sharih ini yang memang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz pendahuluan. Kedua, dengan muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan muhtamilah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan sebagai asbabun nuzul karena masih terdapat keraguan. Selanjutnya, fungsi ilmu asbabun nuzul. Yang pertama, seseorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Yang kedua, seseorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Yang ketiga, seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Dan terakhir, seseorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan selalu bersama para hambanya. Contohnya yang pertama, jika dianalisa secara cermat, proses penetapan hukum berlangsung secara manusiawi seperti pelarangan minuman keras, misalnya dari ayat-ayat Al-Quran yang turun dalam 4 kali tahapan, yaitu Quran Surah An-Nahl, Al-Baqarah, An-Nisa, dan Al-Ma'idah. Contoh kedua, misalnya Urwah ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam memahami hukum fardu sa'i antara Safa dan Marwah dalam Quran Surat Al-Baqarah. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.